mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu tersebar sampai di luar wilayah Israel, di Syria. Dan apa yang terjadi, dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu apa yang terjadi? Yesus menyembuhkan orang-orang itu. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yesus memiliki kuasa atas apa? Sakit penyakit. Apapun sakit yang orang-orang itu derita, jika Yesus berkenan, saudara, semuanya sembuh. Bahkan disebutkan tadi juga di ayat ke-24, Yesus berkuasa atas iblis, saudara. Ya. Kita di Bible Study telah belajar bahwa ada sakit yang karena nature, saudara, tapi ada sakit yang disebabkan oleh karya iblis. Ya. Termasuk sakit mental pun ada yang karena pekerjaan iblis. Saudara, disebutkan orang-orang yang dirasuk iblis pun Yesus lepaskan, bebaskan orang itu. Saudara, kalau saudara mau catat, ya, karena Lulung ini bikin buletin di belakang ini ada halaman kosong. Ini sebetulnya tujuannya untuk mencatat, saudara. Betul ya, Lulung ya. Jadi kalau saudara mau catat, ya, nanti di rumah bisa dibaca ayat-ayatnya karena kita tidak punya waktu untuk membaca semua. Di Matius 9 ayat 18 sampai 29 kita mendapati bagaimana Yesus pun berkuasa untuk apa? Membangkitkan orang mati. Anak perempuan Yairus yang sudah mati, Yesus bangkitkan. Kasus lain juga, anak pria dari seorang janda, Lukas 7 ayat 11 sampai 17, Yesus bangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44, Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah dikubur, saudara. Yesus panggil, Lazarus, keluarlah. Keluar, saudara. Saudara, di sini kita lihat paling tidak 3 kasus di Alkitab. Bagaimana Yesus punya kuasa bukan saja untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi juga membangkitkan orang yang sudah mati. Saudara, Yesus juga punya kuasa atas alam. Contohnya, saudara, Matius 8 ayat 23 sampai 27, Yesus meneduhkan angin ribut, saudara. Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Yohanes 22 ayat 1. Yesus juga berkuasa untuk mendatangkan ikan-ikan, saudara. Semalaman Petrus sebagai nelayan profesional gagal menangkap ikan. Besok paginya ketika Yesus ada di perahunya, dia bilang, tebarkan jalamu di situ. Petrus bilang, semalam tidak dapat. Dan ini tukang kayu kok nasihati nelayan, saudara. Tapi puji Tuhan, Petrus mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Ketika jala ditebarkan, saudara, ikan-ikan itu masuk ke jalanya. Yesus berkuasa atas alam. Yesus juga dapat berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 15 sampai 21. Yesus bahkan berkata pada pohon ara, kamu mati. Pohon ara itu langsung mati. Saudara, ini semua menunjuk apa? Yesus punya kuasa atas alam. Yesus juga punya kuasa supernatural, saudara. Bagaimana keempat Injil mencatat Yesus memberi makan 5.000 laki-laki dengan hanya apa? 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dicatat lagi di Matius 15 bagaimana dia memberi makan 4.000 orang. Bagaimana dia juga memulihkan telinga dari serdadu yang mau menangkap Yesus. Petrus emosi, saudara, dia penggal telinga serdadu itu. Yesus malah marah, sarungkan pedangmu Petrus, sangkamu aku tidak bisa melawan mereka. Kalau aku mau, aku ngomong kamu mati, orang itu langsung mati.
Lalu Yesus mengambil telinga itu, ditempelkan lagi, langsung pulih, saudara. Saudara, ini semua mendemonstrasikan kuasa Yesus. Bagaimana apa yang dinubuatkan oleh para nabi digenapi di dalam diri Yesus. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Itu sudah datang, saudara. Sayang, saudara, orang-orang Yahudi tidak mampu melihat itu. Mereka di benak mereka kalau Mesias datang, Mesias itu akan punya kekuatan militer, sehingga apa? Musuh-musuh Israel akan dibinasakan. Dan Mesias itu akan mendirikan kerajaan di bumi seperti waktu zaman Daud dulu. Mereka salah ngerti. Yesus bilang apa? Kerajaanku bukan dari bumi. Aku bukan mendirikan kerajaan seperti di dunia ini, tetapi kerajaan spiritual, di mana yang menjadi musuh-musuh siapa? Iblis itu sendiri. Saudara, perbuatan, mujizat, semua yang Yesus lakukan itu merupakan konfrontasi terhadap sang the Prince of Darkness. Yesus datang untuk melawan itu kuasa iblis yang sudah merusak kehidupan manusia. Dia mendirikan kerajaan yang baru di bumi ini. Nah, memang sekarang ini, saudara, ya, 2000 tahun yang lalu Yesus datang mendirikan kerajaan Allah. Kerajaan kegelapan masih ada tidak sampai hari ini? Masih, saudara. Kita lanjutkan nanti minggu-minggu depan. Itulah sebabnya kenapa hidup kita ini penuh dengan tension. Karena kita masih hidup di dua kerajaan. Orang-orang di sekeliling kita masih banyak yang hidup di dalam kerajaan kegelapan. Sedangkan kita ini sudah masuk ke kerajaan Allah. Saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, lahir baru, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi sementara itu kita masih hidup di bumi ini. Sehingga itulah sebabnya menjadi orang Kristen itu penuh dengan struggle. Karena kita hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Nah, saya harap nanti saudara bisa belajar lebih lanjut bagaimana perbedaan prinsip-prinsip antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Tapi saudara, siang ini saya mau saudara pulang dengan mengingat, atau paling tidak saudara tahu, saudara, bahwa kita punya hope. Kenapa? Karena Yesus sudah datang. Yesus datang mendirikan kerajaan Allah. Belum sempurna. Satu saat nanti betul-betul itu akan disempurnakan. Tapi kita, saudara, mendapat good news, punya pengharapan bahwa Yesus sudah menang atas iblis. Dan firman Tuhan menegaskan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, itu berarti Yesus yang berkuasa 2000 tahun yang lalu, dia masih berkuasa tidak sampai hari ini? Yesus yang peduli terhadap penderitaan umat manusia, dia masih peduli pada kita hari ini. Dia tahu struggle saudara, dia tahu pergumulan saudara, dan dia punya compassion. So, kalau saudara baca, Yesus sampai berlelah-lelah saudara melayani ribuan orang itu. Kenapa? Hatinya penuh compassion. Dia kasihan itu melihat orang-orang seperti dia ibaratkan apa? Anak ayam tanpa induk, tercerai-berai. Sehingga Yesus itu walaupun pelayanannya singkat, saudara, dia gunakan itu untuk melayani umat manusia yang tercerai-berai, yang depres, yang lost, yang mengalami berbagai penderitaan, sakit, penyakit, yang tidak mengetahui apa yang benar, apa yang salah. Dia lakukan itu semua, melayani mereka karena compassion. Dan hari ini, saudara, Yesus juga punya compassion atas kita. Itulah sebabnya walaupun kita tidak bisa melihat dia seperti orang-orang 2000 tahun yang lalu yang hidup di zaman Yesus, tapi sesungguhnya kita tetap bisa berkomunikasi dengan dia. Caranya lewat apa? Gimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus? Doa, ya. Merenungkan firman-Nya, juga lewat doa-doa kita, saudara. Dan saya ketika search, saudara,
tentang bagaimana Tuhan masih berkarya sampai